Ini bukan naga. Ada yang tahu ini hewan apa? Ya, nama hewan ini adalah terenggiling. Dia sedang mencari makanan di sarang semut. Tenggiling atau terenggiling juga disebut sebagai pemakan semut bersisik. Adalah mamalia dari Urdopholidota. Satu keluarga yang masih ada, Manidae, memiliki 3 genre, yaitu Manis yang terdiri dari 4 spesies yang hidup di Asia, Fataginus yang terdiri dari 2 spesies hidup di Afrika, dan Smutsia yang terdiri dari 2 spesies juga tinggal di Afrika. Spesies ini berbagai ukuran dari 30 cm hingga 100 cm, sejumlah spesies. Tenggiling punah juga diketahui. Nama pangolin berasal dari kata bahasa Melayu pengguling. Tenggiling ditemukan secara alami di daerah tropis di seluruh Afrika dan Asia. Tenggiling memiliki sisik keratin pelindung yang besar. Bahannya mirip dengan kuku jari tangan dan kaki, menutupi kulitnya. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang diketahui memiliki ciri ini. Mereka tinggal di lubang pohon atau liang, tergantung spesiesnya. Tenggiling aktif di malam hari, dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari semut dan rayap yang mereka tangkap menggunakan lidahnya yang panjang. Mereka cenderung menjadi hewan soliter, bertemu hanya untuk kawin dan menghasilkan 1 hingga 3 anak, yang mereka pelihara selama sekitar 2 tahun. Terenggiling secara lahiriah mirip dengan armadillo, meskipun keduanya tidak berkerabat dekat. Mereka hanya mengalami evolusi konvergen. Penampilan fisik tenggiling ditandai dengan sisik-sisik yang besar, mengeras, bertumpuk, mirip piring, yang lunak pada tenggiling yang baru lahir, namun mengeras seiring dengan bertambahnya usia hewan tersebut. Sisik-sisiknya terbuat dari keratin, bahan yang sama dari mana kuku manusia dan cakar tetrapoda dibuat, dan secara struktural dan komposisi sangat berbeda dari sisik reptil. Tubuh bersisik tenggiling mirip dengan kerucut runjung. Ia dapat meringkuk menjadi bola ketika terancam. Dengan sisiknya yang tumpang tindih berfungsi sebagai pelindung. Sementara ia melindungi wajahnya dengan menyelipkannya di bawah ekornya. Sisiknya yang tajam memberikan pertahanan ekstra dari pemangsa. Tenggiling dapat mengeluarkan bahan kimia berbau berbahaya dari kelenjar di dekat anus, mirip dengan semprotan sigung. Mereka memiliki kaki yang pendek dengan cakar tajam yang mereka gunakan untuk menggali sarang, semut dan rayap serta untuk memanjat. Lidah tenggiling sangat panjang, dan seperti terenggiling raksasa dan kelelawar naktar bibir tabung, pangkal lidah tidak menempel pada tulang hyoid, namun berada di dada antara tulang dada dan trake. Tenggiling besar dapat menjulurkan lidahnya hingga 40 cm 16 inci, dengan diameter hanya sekitar 0,5 cm 15 inci. Kebanyakan tenggiling adalah hewan nokturnal yang menggunakan indera penciumannya yang berkembang dengan baik untuk mencari serangga. Tenggiling ekor panjang juga aktif di siang hari, sedangkan spesies tenggiling lainnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, meringkuk menjadi bola. Tenggiling arboreal hidup di lubang pohon, sedangkan spesies yang hidup di tanah menggali terowongan hingga kedalaman 3,5 meter. 11 kaki. Beberapa tenggiling berjalan dengan cakar depannya ditekuk di bawah bantalan kaki, meskipun mereka menggunakan seluruh bantalan kaki pada tungkai belakangnya. Selain itu, beberapa menunjukkan sikap bipedal untuk beberapa perilaku, dan mungkin berjalan beberapa langkah secara bipedal. Tenggiling juga merupakan perenang yang baik. Pola makan. Tenggiling adalah hewan pemakan serangga. Sebagian besar makanan mereka terdiri dari berbagai spesies semut dan rayap, dan dapat ditambah dengan serangga lain, terutama larva. Mereka agak khusus dan cenderung hanya memakan 1 atau 2 spesies serangga. Meskipun banyak spesies tersedia bagi mereka, tenggiling dapat mengonsumsi 140 hingga 200 gram, 5 hingga 7 ons serangga per hari. Tenggiling merupakan pengatur penting populasi rayap di habitat aslinya. Terenggiling memiliki penglihatan yang sangat buruk. Mereka juga kekurangan gigi. Mereka sangat bergantung pada penciuman dan pendengaran, dan mereka memiliki karakteristik fisik lain yang membantu mereka memakan semut dan rayap. Struktur kerangkanya kokoh dan memiliki kaki depan yang kuat yang digunakan untuk merobek sarang rayap. Mereka menggunakan cakar depannya yang kuat untuk menggali pohon, tanah, dan tumbuh-tumbuhan untuk mencari mangsa. Kemudian menggunakan lidahnya yang panjang
untuk menyelidiki bagian dalam terowongan serangga dan mengambil mangsanya. Struktur lidah dan perutnya merupakan kunci dalam membantu terenggiling dalam memperoleh dan mencerna serangga. Liurnya lengket, menyebabkan semut dan rayap menempel di lidahnya yang panjang saat berburu melalui terowongan serangga. Tanpa gigi, tenggiling juga tidak memiliki kemampuan mengunyah, namun saat mencari makan, mereka menelan batu-batu kecil gastrolit yang menumpuk di lambung mereka untuk membantu menghancurkan semut. Bagian lambung mereka disebut ampela dan juga ditutupi duri keratin. Duri-duri ini selanjutnya membantu penggilingan dan pencernaan mangsa tenggiling. Beberapa spesies, seperti tenggiling pohon, menggunakan ekornya yang kuat dan dapat dipegang untuk bergelantungan di dahan pohon dan mengupas kulit batangnya, sehingga memperlihatkan sarang serangga di dalamnya. Perkembangbiakan, tenggiling hidup menyendiri dan bertemu hanya untuk kawin. Perkawinan biasanya terjadi pada malam hari setelah tenggiling jantan dan betina bertemu di dekat sumber air. Pejanyan lebih besar dari betina, beratnya mencapai 40% lebih banyak. Meskipun musim kawinnya tidak ditentukan, mereka biasanya kawin setahun sekali, biasanya selama musim panas atau musim gugur. Daripada pejantan mencari betina, pejantan menandai lokasi mereka dengan air, seni atau kotoran dan betina menemukan mereka. Jika terjadi persaingan memperebutkan betina, pejantan menggunakan ekornya sebagai pentungan untuk memperebutkan kesempatan kawin dengannya. Masa kehamilan berbeda-beda menurut spesies, berkisar antara 70 hingga 140 hari. Terenggiling Afrika betina biasanya melahirkan satu anak dalam satu waktu, namun spesies terenggiling Tiongkok dapat melahirkan 1 hingga 3 anak. Berat badan saat lahir adalah 80 hingga 450 gram, 2 tambah 34 sampai 15 tambah 34 ons, dan panjang rata-rata adalah 150 mm 6 in. Pada saat lahir, sisiknya lunak dan berwarna putih. Setelah beberapa hari, mereka mengeras dan menjadi gelap menyerupai tenggiling dewasa. Selama tahap rentan, sang ibu tinggal bersama anaknya di dalam liang, merawatnya, dan membungkus tubuhnya di sekelilingnya jika ia merasakan adanya bahaya. Anak-anaknya menempel pada ekor induknya saat ia bergerak. Meskipun pada spesies yang menggali, mereka tetap berada di dalam liang selama 2-4 minggu pertama kehidupannya. Pada usia 1 bulan, mereka pertama kali meninggalkan liang dengan menunggangi punggung induknya. Penyapihan dilakukan sekitar usia 3 bulan, saat anakan mulai memakan serangga selain menyusui. Pada usia 2 tahun, keturunannya sudah matang secara seksual dan ditinggalkan oleh induknya. Ancaman, terenggiling mempunyai permintaan yang tinggi di Tiongkok, bagian selatan dan Vietnam, karena sisiknya diyakini memiliki khasiat obat dalam pengobatan. Tradisional Tiongkok dan Vietnam, daging mereka juga dianggap lezat. 100.000 orang diperkirakan diperdagangkan setiap tahunnya ke Tiongkok dan Vietnam, berjumlah lebih dari 1 juta selama dekade terakhir. Hal ini menjadikan mereka hewan yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Hal ini, ditambah dengan penggundulan hutan, telah menyebabkan penurunan jumlah terenggiling dalam jumlah besar. Beberapa spesies, seperti manis pentadactyla telah punah secara komersial di wilayah tertentu akibat perburuan yang berlebihan. Pada bulan November tahun 2010, terenggiling dimasukkan ke dalam daftar mamalia yang berbeda secara evolusi dan terancam punah dari Zoological Society of London. Ke-8 spesies terenggiling dinilai terancam oleh IUCN, sementara 3 lainnya diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah. Semua spesies terenggiling saat ini terdaftar dalam Appendix CITES yang melarang perdagangan internasional, kecuali jika produk tersebut ditujukan untuk tujuan non-komersial dan telah diberikan izin. Tiongkok merupakan negara tujuan utama terenggiling hingga tahun 2018 dan kemudian dilampaui oleh Vietnam. Pada tahun 2019, Vietnam dilaporkan menyita sisik terenggiling dalam jumlah terbesar, melampaui Nigeria pada tahun tersebut. Terenggiling juga diburu dan dimakan di Ghana dan merupakan salah satu jenis daging hewan liar yang paling populer. Sementara tabib setempat menggunakan terenggiling sebagai sumber pengobatan tradisional.
Meskipun terenggiling dilindungi oleh larangan internasional terhadap perdagangannya, populasi terenggiling telah mengalami perdagangan ilegal karena kepercayaan di Asia Timur bahwa sisik terenggiling dapat merangsang laktasi atau menyembuhkan kanker atau asma. Dalam dekade terakhir, banyak penyitaan terenggiling dan daging terenggiling yang diperdagangkan secara ilegal telah terjadi di Asia. Dalam salah satu insiden pada bulan April tahun 2013, 10.000 kg 22.000 pon daging terenggiling disita dari kapal Tiongkok yang kandas di Filipina. Dalam kasus lain pada bulan Agustus tahun 2016, seorang pria Indonesia ditangkap setelah polisi menggerebek rumahnya dan menemukan lebih dari 650 terenggiling di dalam peti pembeku di propertinya. Ancaman yang sama dilaporkan di Nigeria, di mana hewan ini berada di ambang kepunahan karena eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan berasal dari perburuan liar untuk diambil dagingnya dan berkurangnya habitat hutan tempat tinggal mereka akibat penggundulan hutan yang disebabkan oleh pemanenan kayu yang paling banyak terjadi. Terenggiling diburu daging dan sisiknya dengan alasan untuk tujuan pengobatan dan konsumsi makanan. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem alam agar terjaga sampai ke anak cucu kita.